akan belajar membuat ruler background dan juga alat atau shortcut ya. Oke, yang pertama adalah ruler. Ruler yang dimaksud adalah ini, ya, yang di atas bagian sebelah kiri. Cara menampilkan ruler ini sebenarnya sangat mudah di Microsoft Word. Ketika kita membuat dalam Microsoft Word yang baru, tentunya terkadang template atau defaultnya untuk ruler bisa saja berbeda-beda. Nah, hal di sini adalah untuk teman-teman supaya tidak lupa melihat dalam bentuk format pages-nya ya, halamannya. Kalau saya kasih lihat seperti ini, nah halamannya akan seperti ini. Ya, jadi akan ada baiknya di kita pertama kali adalah kita untuk bisa melihat bentuk ruler ini akan menjadi guidance bagi kita bagaimana apakah dokumen kita sudah baik atau tidak. Nah, kita tinggal bisa lihat di sini, tinggal kita teman-teman apabila ada di masih toolsnya ada di home, teman-teman bisa pilih yang ke view. Nah, di view itu sudah tercentang rulernya. Maka apabila rulernya tidak ada, dia akan seperti ini teman-teman, ya, kosong. Jadi kalau ada yang bingung kok saya nggak ada ya ukurannya gitu ya, nah teman-teman tinggal klik di sini. Nah, di sini kalau yang kita lihat, ya ini adalah ukurannya senti ya teman-teman. Ya, dipastikan dulu bahwa dia adalah ukurannya senti, jangan ukurannya inch atau yang lain. Oke. Nah, sebenarnya pada semua versi Word itu sama caranya, tapi ada beberapa yang mungkin di Word versi 2003. Kalau di Word versi 2003 itu cara membuat halaman baru itu kalau untuk menampilkan ruler itu dia agak sedikit berbeda, teman-teman bisa dilihat bagian yang view, lalu teman-teman bisa dicek ruler atau guidance ya, nah itu bisa dilihat. Yang penting kita samakan semuanya. Oke, di sini adalah print layout-nya ya teman-teman. Di sini kita pilih view-nya print layout, teman-teman bisa menambahkan grid lines juga ya, gitu ya. Kalau di off atau navigation pane ya bisa terlihat sebelah kirinya, sehingga nanti teman-teman ini bisa menavigasi. Contohnya teman-teman nanti ini dari halaman 1 sampai ke semua halaman itu bisa ternavigasi dengan baik, atau misalkan di sini dia akan bagi misalkan bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya, dia akan tulis seperti itu. Oke, nah caranya yang mudah ya, tadi teman-teman tinggal klik aja ruler karena ini adalah menjadi hal yang penting. Oke. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana caranya membuat background dalam di Word. Nah, teman-teman tentunya ini agak berbeda dengan insert image ya. Jadi kalau insert image kita masukkan gambar, gitu ya. Seperti tadi, misalkan saya memasukkan gambar mouse, ya. Nah, saya tinggal klik kanan di sini, copy image, oke. Terus lalu kita tinggal balik ke sini. Kita tinggal paste, sampai muncul. Tapi bedanya adalah kalau di sini kita tidak bisa timpa dengan tulisan karena dia sifatnya image. Sedangkan di sini yang saya ajarkan adalah bagaimana cara kita untuk membuat background. Ya. Jadi cara membuat background di Word itu dengan menambahkan gambar di background lembar kerja kita. Jadi di sini nih nanti dia. Tujuannya adalah biasanya itu seperti kop surat gitu ya teman-teman. Jadi misalkan teman-teman pengen dokumennya itu terlihat bahwa oh ini ada logonya loh, ada apanya, dia akan ada backgroundnya. Ya, jadi tidak cuma gambar yang bisa dalam background, juga bisa menambahkan warna, watermark atau pattern. Misalkan ditulis ini dokumen konfidensial gitu ya, tertulis miring ke diagonal, jadi supaya orang-orang tahu. Nah tujuannya dari background adalah seperti itu. Oke, jadi kita bisa masukin warna, watermark, ataupun pattern di background lembar kerja Word kita. Nah, caranya adalah kita tinggal pilih desain, ya teman-teman yang di atas nih, ya. Kita tinggal klik desain, ya. Teman-teman juga boleh memilih tema ya dalam membuat ini. Nah, ini kita bisa menggunakan temanya. Teman-teman kalau buat dokumen, mau bikin ada temanya, itu sudah disesuaikan. Nah, balik lagi teman-teman, tema itu untuk membantu kita, memudahkan apabila teman-teman nggak bisa desain nih gitu ya. Jadi butuh yang udah jadinya gitu, kira-kira seperti itu. Oke, ini adalah desainnya. Cara penulisan juga ya, teman-teman bisa pilih nih di sini, mau penulisan dokumennya seperti apa tuh ya, sudah bagus di sini. Nanti dia akan bisa mengikuti antara footer, header-nya atau yang lain-lainnya, itu sudah bisa mengikuti dari sini, sehingga dokumen kita akan terlihat lebih menarik. Nah, mungkin di sini kita bisa pilih stylenya mau color-nya apa, dia sudah memberikan template-nya ya teman-teman, menggabungkan warnanya supaya tidak
berantakan. Kita juga bisa pilih fontnya ya teman-teman, sini sudah ada semua. Terus paragraf spacingnya seperti apa, atau kita pilih. Nah, cara paling mudah untuk membuat backgroundnya adalah kita bisa pilih beberapa hal. Nah, mungkin sebelum masuk ke sana, saya ajarkan dulu. Misalkan ini kita bisa pilih border ya teman-teman, apabila ingin ada punya kotak ya di dalam dokumennya gitu, dan dia sifatnya shadow, 3D, custom. Kita coba ya teman-teman, misalkan ini kita pilih untuk bordernya. Nah, teman-teman nanti bisa lihat sini, nah ya dia akan ada bordernya. Yang kedua adalah page color-nya teman-teman. Jadi teman-teman misalkan mau menambahkan warna biru, nah dokumennya jadi biru ya. Atau teman-teman mau menambahkan warna yang lebih soft, ya dia akan berubah jadi ya. Nah di sini mungkin akan membantu adalah kita klik watermark. Oke, nah teman-teman, watermark itu adalah membantu untuk supaya kita bisa memberikan watermark supaya ini dokumen tidak digandakan oleh orang lain. Watermark ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut adalah hak milik kita. Teman-teman bisa pilih yang watermark atau mau tulisan teks, misalkan di sini ya, saya tulis misalkan ya, terus ini transparansinya. Nah, kalau misalkan makin seperti ini, dia nanti tulisannya akan makin nggak kelihatan ya. Kalau mau horizontal atau diagonal, biasanya saya gunakan misalkan diagonal. Lalu misalkan teman-teman mau sangat ini sekali, gunakan warna merah gitu ya, transparansi. Nah itu teman-teman bisa kelihatan ya. Nah di preview sini confidentiality ya. Nah dia makin ini transparansi, dia akan makin kelihatan. Kalau teman-teman mau tulis misalkan dokumen buku itu, kalau transparansinya kita bikinkan, kita bisa mau bikin bold, balik misalkan, nah, kita nanti bisa diatur size-nya mau di berapa, fontnya di apa, itu sudah bisa dibuat. Kalau horizontal seperti ini ya, biasanya kita pilih diagonal supaya ini tidak di crop ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mereka gandakan, mereka fotokopi atau apa, itu bisa terlihat. Tapi ketika kita ingin menulis, ya akan tertimpa ya. Ya, cuma nanti teman-teman perhatikan dalam penulisannya, takutnya dia nanti malah tertimpa, nggak kelihatan gitu ya. Nah kita juga bisa pilih image ya teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini kita pilih dulu select picture-nya ya, misalkan sini ya, saya pilih, saya ada gambar apa ya. Ya sebentar, misalkan tadi ya Mickey Mouse, saya download dulu ya teman-teman. Ini ya, saya save ini to download. Oke, picture, saya pilih dokumen yang per hari ini Mickey Mouse ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ada Mickey Mouse-nya di belakang. Dia mau wash out atau enggak, nah ya tetap ada terlihat, tapi dia sangat kecil sekali. Scale-nya beberapa, 500%, sangat besar ya, atau kita pakai 100% aja seperti itu, atau 50%, atau dia auto. Saya sarankan menggunakan dengan auto karena dia sudah nanti menyesuaikan. Kalau terus memang gini watermark-nya atau background-nya terlihat ya teman-teman, cuma takutnya tulisannya nanti nggak terlihat. Jadi kalau saya lebih kira-kira seperti itu. Oke ya. Jadi nanti di setiap dokumen teman-teman itu dia akan ada gambar picture-nya Mickey Mouse ya. Nah ini bukan buat keren-kerenan, tapi tentunya ini adalah dokumennya supaya untuk watermark kita akan lebih baik gitu ya. Itu kira-kira yang bisa. Lalu berikutnya adalah di sini saya tuliskan ya beberapa shortcut yang sebenarnya akan bisa berfungsi buat kita. Shortcut ini tentunya teman-teman akan sangat membantu sekali dalam proses pembuatan dokumen kita seterusnya. Karena untuk mempercepat cara kerja kita, daripada kita klik ini dan itu, kita bisa lebih cepat dengan menggunakan dari shortcut ini. Nah, saya contohkan ya dengan saya gunakan dari ini ya, dari MacBook saya, itu adalah komen ya.
Untuk pilih select all, saya tinggal tekan Command A. Lalu kalau mau copy, Command C. Kalau mau paste, ya seperti ini, misalnya saya mau di sini, Command C. Lalu saya pilih di sini Command N, itu adalah membuat dokumen baru. Command O itu adalah untuk membuka dokumen. Oke. Command S, Command S, saya dulu. Oke, saya bacakan satu-satu ya. N itu adalah untuk membuat dokumen baru, Command O adalah untuk membuka dokumen baru, Command S itu adalah untuk menyimpan dokumen baru, oke. Lalu Command W itu untuk menutup dokumen, Command X ya, X itu adalah untuk memotong bagian yang nanti akan dipilih, ya. Lalu Command C itu adalah untuk menyalin bagian yang dipilih, Command V untuk menempel atau paste bagian yang disalin atau dipotong sebelumnya. Oke. Lalu Command B itu adalah membuka jendela pengaturan font. Command B itu adalah membuat tebal teksnya. Command I itu untuk memiringkan teksnya atau ditarik, ya. Lalu ada Command U itu adalah memberi garis bawah pada teks atau underline, oke. Command J itu adalah membuat tulisan rata kiri dan rata kanan, oke. Lalu Command ya, sebelah kanan di atas ya, tanda pagar itu memperkecil font yang memperkecil ukuran font 1 poin. Kalau sebaliknya ya, dia akan memperbesar ukuran font 1 poin. Ya, dan masih banyak shortcut lainnya yang bisa digunakan. Tentunya shortcut ini adalah komen-komen atau instruksi pada Word yang paling sering digunakan, gitu ya. Jadi ini adalah untuk membantu teman-teman nanti dalam proses pembuatan dokumen di Microsoft Word. Terima kasih.